Senang boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pagi hari ini semuanya? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda diberkati Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan untuk bersama-sama memuji menyembah dengan tangan terangkat dan hati bersyukur. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami siap memberi yang terbaik bagimu di pagi hari ini. Sebab Engkau telah terlebih dahulu mengasihi dan mencintai kami. Kami siap menyembah Tuhan. Dan kami habiskan seluruh ibadah raya yang luar biasa di gereja Betania Fresh Anointing ini. Di dalam nama, di atas segala nama. Tuhan kami yang hebat, hidup besar, berkuasa. Yesus Kristus Tuhan namanya. Semua umat Tuhan yang siap memuji menyembah. Bersama kita berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari hati yang bersyukur menghampiri tahta kasih karunia. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Semua karena cinta Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, selalu menopang, selalu bersyukur. Kami bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa yang setia. Syukur bersama-sama kita berkata, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Panggil namanya. Mari berkata, ku selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, selalu bersyukur. Hati terangkat ke surga, tangan-tangan terangkat berkata, ku selalu bersyukur. Engkau baik bagiku Bapa. Selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sembahku bagi-Mu, pujianku karena kebaikan-Mu. Aku bersyukur. Terima kasih Yesus. Semua menyembah Tuhan.
bersyukur. Bapakku setia, ku selalu bersyukur. Amin. Ucapan syukur kami bagimu Bapa. Sekali lagi semua menyembah, ku selalu bersyukur, selalu bersyukur. Engkau baik Tuhan, yang selalu berdoa, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Katakan tiada seperti, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kamu besar, sungguh ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih lagi bebaskan rohmu berkata, sebab Engkau besar, sungguh ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Tuhan kita yang ajaib besar berkuasa. Angkat dua-dua tangan, amin 3 kali kita berkata, come on. Amin, amin, dan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kamu paling meriah. Yo. Bebaskan rohmu. Puji sembah Tuhan kita, come on. Dia sungguh baik, sangat baik. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah benar. Sama-sama kata, kuasa meninggalkan hidupku dipulihkan Tuhan Allah. Semua berkata, dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagi kita semua. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik. Oh, percaya katakan amin. Ya
dalamku, bergerak di hidupku. Tuhan Allah kekuatan, katakan biar penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dan Tuhan Allah, boleh jempol diangkat semua. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Dia baik. Percaya Tuhan baik, katakan amin. Percaya Tuhan baik, katakan yes. Percaya Tuhan baik, katakan haleluya. Boleh ada tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Puji Dia, come on. Oh. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Oh, oh, oh. Dia sungguh baik, sangat baik. Boleh lihat kiri kanan, come on. Say, He is so good, He is so good to you. Buat kita semua, Dia baik. He's so good to you and me. Oh, oh, oh. So good to you. Ayo, lihat kiri kanan, depan belakang, lagi. Say, He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Oh, oh, oh. So good to you. To me. Amin. Tuhan baik buat kita, katakan Jesus is so good to you and me. Tunjuk sebanyak mungkin orang, Don. You is so good to me. It's so good to you and me. It's so good to you and me. Tuhan Yesus baik, sungguh baik, amat baik. Percaya Dia baik, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Katakan haleluya. Prosper people say. Wow, luar biasa. Sebelum dulu kasih jempol depan, belakang, kiri, kanan. Bapak Ibu Saudara kasih tahu Tuhan Yesus baik buat kita. Haleluya. Dia berikan nyawanya buat kita. Dia berikan hidupnya buat kita. Hidup kita jadi berarti karena hidup Yesus diberikan bagi kita. Kita dapat berkata no more sickness, no more weakness, no more poverty. Karena Christ in me, the hope of glory. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Katakan bersama-sama. Menang
yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Syukur dari hati yang terdalam. Oh, salibmu membuka mataku. Kami melihat betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan dia. Bukan karena perbuatanku, bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamanya. Oh, Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik, bagiku. Ku bersyukur, lagi katakan, kasih karuniamu apa arti hidupku. Tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Betapa kami bersyukur buat hidup yang kau beri bagi kami. Sungguh berharga kasih dan cintamu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kaulah arti hidupku Yesus. Mari bagi-bagi bersama-sama. Kaulah arti hidupku. Semua berkata yang telah memberikan nyawa yang terbaik. Oh, kaulah arti hidupku Yesus. Atas kasih karuniamu, kaulah arti hidupku, arti hidupku. Gila ya raraba sanda raraba ya raraba ya raraba. Kami bersyukur, bersyukur. Oh, mari sembah di dalam roh. Karuniamu sembah di dalam roh. Ya raba ya raba. Singkara ya raba. Syukur bagimu. Pengorbananmu hidupku berarti. Hidupku mulia. Semua karena kasih-Mu. Semua karena roh Bapa-Mu. Aku bersyukur. Dialah arti hidup kita. Yesus arti hidupku. Amin. Oh, ya rala masanda ya rala. Ya, kami bersyukur sembah. Sembah. Oh,
atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari sembah Dia. Bapak Ibu yang di rumah, mari bangkit berdiri sembah Dia. Haleluya. Kiara lalama syandara lamo. Kidara laba-laba syatakara. Haleluya. Shiniara lama shikinara lama. Haleluya, ralama syandara lama. Kira lama-lama syandara lama. Kami menyembah. Haleluya, ralama syandara lama. Haleluya. Kira lama. Berbahasa roh 1 menit. Kuralaba syandara. Haleluya, ralaba syandara. Kuralaba syandara. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur untuk salib-Mu Tuhan. Pagi ini kami bersyukur kami diberkati dengan hadirat-Mu. Kami juga mau diberkati dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan. Urapi kami, urapi semua umat-Mu yang di rumah, dimanapun berada. Kebenaran ini memerdekakan mereka semua. Terima kasih, urapi juga hamba-Mu dalam nama Yesus. Yang siap diberkati dengan firman Tuhan, angkat tangannya dan sama-sama berkata amin. Kurang mantap aminnya, amin. Amin. Lebih mantap lagi. Amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, baik yang di Balaria maupun yang di rumah, karena ini adalah ibadah online. Jadi saudara hanya full timer dan beberapa pengerja saja yang ada. Tapi saya menyapa yang di rumah untuk tetap sukacita. Gimana kabarnya? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Yang di sini walaupun pengerja dan staf full timer tetap semangat. Amin. Sukacita. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Baik ya, harus semangat ya karena ini ibadah online jemaat di rumah. Jadi saudara, saya khotbah kalau saudara nggak semangat jadi bikin lemes ya. Amin. Iya ya, Sopa, Lala, Sila, Irma, Yayan tetap semangat ya. Ada bule lokal ya, baru ya saudaraku ya. Amin. Tetap sukacita, jangan patah hati karena kokoh ya. Tetap semangat, tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Baik ya, saudara, pujian tadi tentang salib mengingatkan kita bulan depan kita sudah merayakan Paskah. Oh enggak amin ya? Iya, merayakan apa? Paskah. Ya gugus? Paskah. Nah, saudara, kita akan belajar Injil Yesus Kristus. Ya, Injil Yesus Kristus itu 2 dimensi. Ini yang menjadi ketegangan atau perdebatan atau pembicaraan banyak gereja. Jemaat jadi bingung karena menyoroti, ya saudaraku, padahal salib itu 2 dimensi. Halo, lihat saya, salib kan bentuknya begini kan? Ada dimensi vertikal yang ke atas dan ada dimensi horizontal yang mendatar. Nah, terus saudaraku kita lihat. Jadi bagaimana, apakah kita akan rest
Sebab God already do the best. Ya. Akankah kita rest atau beristirahat atau berserah? Orang-orang dari hukum, saudaraku, ya, yang masih terus memegang hukum Taurat akan berkata, kita harus melakukan perbuatan baik dong. Kita harus mengerjakan hal-hal yang baik. Enggak cukup kita hanya rest. Ya, betul? Nah, ini saudara, akankah kita beristirahat, ya, berserah, atau justru kita melakukan perbuatan baik? Nah, terus saudaraku, akankah kita duduk diam dan terpesona dan membiarkan Tuhan mencintai kita tanpa syarat? Halo, semangat, halo. Akankah kita, saudaraku, Injil Yesus Kristus mengajar kita untuk duduk dan memandang kasih-Nya dan terpesona dengan cintanya kepada kita tanpa syarat, daripada kita memprioritaskan diri, mencoba mempesona Tuhan dengan apa yang kita perbuat. Betul, saudaraku. Akankah kita terpesona dan membiarkan Tuhan mencintai kita tanpa syarat? Atau justru kita berusaha mencintai Tuhan dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, supaya Tuhan terpesona dengan kita? Apakah kita yang terpesona dengan cinta Tuhan atau kita berusaha mempesona Tuhan dengan atribut, dengan aktivitas kita? Nah, ini yang saya katakan Injil itu dua dimensi. Saya sampaikan ini Bapak Ibu supaya Bapak Ibu Saudaraku bisa menjawab jika ada pertanyaan-pertanyaan, kok ini BFA Injil Yesus Kristus kita hanya diajar begini, mereka nggak ngerti, belum paham saudara. Sebab jika bukan Tuhan yang menyingkapkan selubung itu, kita nggak akan bisa memahami Injil Yesus Kristus. Maka Injil Yesus Kristus saya katakan adalah dua dimensi. Ada dimensi vertikal, ada dimensi horizontal. Itulah lagu yang kita tadi nyanyikan, salib saudara. Ya, terus saudara. Saudara, apakah kita ini mutiara yang sangat berharga di mata Tuhan? Sehingga firman Tuhan berkata, engkau adalah biji mataku. Engkau berharga dan mulia. Amin, Pak Anto semangat. Pak Anto gini-gini berharga di hadapan Tuhan. Betul? Mungkin kiri kanan depan belakang lihat Pak Anto, nggak ada apa-apanya. Tapi ini berharga. Ini mutiara. Halo? Gugus gini mutiara loh. Oh, amin? Iya. Betul, Gus? Mutiara yang berharga. Siapa yang yakin kita mutiara yang berharga? Amin. Atau dia mutiara yang sangat berharga? Nah, saudaraku, pertanyaan-pertanyaan ini yang terus ada berkecamuk di dalam pikiran banyak orang Kristen. Saudaraku, hukum Taurat atau Old Covenant, kembali ke awal, saudara, ya. Kembali ke awal, coba kembali ke awal. Nah, satu lagi. Nah, hukum Taurat atau Old Covenant, Anda lihat, akan lebih menekankan kepada pertanyaan yang kedua. Betul apa betul? Kamu harus melakukan yang baik. Ya, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Next, yang kedua. Kamu harus berusaha mencintai Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Ini yang ditekankan. Makanya ibadah kita karena apa? Karena kita harus mencintai Tuhan. Kita harus berusaha membuat Tuhan terpesona. Kita harus begini, kita harus membuat Tuhan berkenan. Dengan kita mencintai Dia, kita beribadah. Kita membuat Dia berkenan. Kita berusaha membuat Tuhan berkenan. Terus saudaraku yang ketiga. Karena Dia adalah
Saudaraku, mutiara yang sangat berharga. Dia adalah berlian. Dia adalah yang luar biasa. Dia sangat berharga. Ini yang ditekankan oleh law, oleh hukum. Tetapi Injil Yesus Kristus bukan menekankan hanya saudaraku yang horizontal, tetapi juga yang vertikal. Karena salib adalah vertikal dan horizontal. Katakan amin. Jangan Anda yang di sini nggak nangkep, malah jemaat yang di rumah nangkep. Ayo semangat ya. Bu Seli semangat, amin. Haleluya. Nah, fokus ya. Jangan mikirin rekaman Iin Parlina. Ini semangat dulu, saudara. Oke, saudara. Jawabannya apa, saudaraku? Baca dong, jawabannya apa? Dua-duanya. Jadi dua-duanya, kembali ke pertanyaan pertama. Jadi saudara, kita beristirahat dalam karyanya yang sempurna. Dan kita juga melakukan perbuatan baik. Amin. Yang kedua, kita harus terpesona dan membiarkan Tuhan mencintai kita tanpa syarat. Nah, sebagai respon karena Dia sudah mencintai kita, kita juga harus belajar setiap hari mengasihi, mencintai Dia lebih dari kemarin. Tepuk tangan buat Tuhan yang mengerti, katakan amin. Tetapi bukan sebagai bentuk apa, tapi sebagai bentuk respon. Karena Dia sudah mengasihi kita, Dia sudah mencintai kita. Nah, sebagai orang yang sudah diampuni, dicintai, dikasihi. Yang banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Yang banyak menerima cinta, harus memberikan cinta. Sebagai bentuk kerelaan, bukan kewajiban. Amin. Jadi saudaraku, nomor 2, pertanyaan kedua ini, kalau dalam law, dalam hukum Taurat, ini sebagai bentuk kewajiban. Tapi dalam Injil Yesus Kristus bukan lagi kewajiban, tapi kerelaan karena kita sudah menerima banyak dari Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Nomor 3-nya, saudara, betul kita mutiara yang sangat berharga. Malaikat jatuh dalam dosa, dibuang, diusir dari surga. Manusia jatuh dalam dosa, dicari. Betapa Anda berharga. Lihat kiri kananmu, ini mutiara-mutiara yang berharga loh. Haleluya. Amin. Tetapi, saudaraku, siapa yang memungut kita menjadi mutiara yang berharga? Dia yang paling berharga. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Amin, saudaraku. Nah, mari kita lihat, saudaraku, dimensi vertikal dan horizontal dari Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Kita baca dengan suara keras. Sama-sama, 1, 2, 3. Amin. Karena kasih karunia saya diselamatkan oleh iman. Perhatikan baik-baik. Karena kasih karunia saya diselamatkan oleh iman. Dalam versi lain, FAYH, bahkan iman untuk percaya pun kepada Tuhan, itu juga pemberian. Enggak mudah kita bisa percaya kepada Tuhan kalau Tuhan tidak memberikannya. Artinya semata-mata itu kasih karunia. Amin. Amin Pak Kos, semangat Pak Kos. Amin. Ini kasih karunia. Haleluya, semangat dong. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Itu bukan hasil. Nah, jadi saudaraku, ya, akankah kita beristirahat dalam karya Tuhan yang sudah selesai? Iya. Karena apa? Karena memang kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Tapi karena apa? Kasih karunia. Karena kasih karunia. Halo? Karena kasih karunia Tuhan. Amin. Itu pemberian Allah, bahkan iman. Pak, tapi kan karena iman. Iya. Iman pun kita bisa percaya Yesus adalah Tuhan. Itu juga pemberian Tuhan. Gak mudah orang bisa percaya Yesus. Gak masuk akal Allah jadi manusia. Tetapi kita bisa percaya, kenapa? Itu kasih karunia. Itu pemberian. Ayat 9-nya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi Bapak Ibu, apakah kita
akan beristirahat atau akan bekerja? Dua-duanya iya. Yang pertama, ya kita beristirahat, kita percaya, kita berserah, rest. God already do the best. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Katakan amin. Dari sini kita mengerti inilah dimensi vertikal. Halo? Betul? Ini salib. Malaikat jatuh dalam dosa, dibuang dari surga. Lucifer. Tetapi Adam dan Hawa, manusia jatuh dalam dosa, dicari. Dan saudaraku, Anda lihat. Dari awal Adam dan Hawa mencoba membuat agamanya. Dengan menutupi, saudaraku, dosanya. Dengan baju yang dibuat dari daun-daun, dari tumbuh-tumbuhan. Tuhan gak berkenan. Kenapa nggak bisa menyelamatkan? Maka apa yang Tuhan lakukan? Sebagai gambaran yang akan terjadi ribuan tahun yang akan datang. Tuhan menyembelih seekor binatang. Mengulitinya. Dan kulit yang masih berlumuran dengan darah. Ditutupkan ke Adam dan Hawa. Ini berbicara darah Yesus, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, jadi akankah kita beristirahat dalam kasih-Nya? Iya. Akankah kita terpesona dengan cintanya? Duduk diam, istirahat di bawah kayu salib, memandang cintanya, terpesona? Iya. Semakin engkau menyadari cintanya yang tanpa syarat, tanpa batas, tanpa akhir. Itu vertikal. Semakin kita duduk dan kita beristirahat dalam karya yang sempurna, kita akan bisa dimensi yang horizontal. Amin. Sebab saudaraku, dimensi horizontal nggak akan ada arti tanpa pewahyuan yang dalam tentang dimensi vertikal akan kasih Tuhan buat kita. Maka orang-orang agamawi, Kristen agamawi, dia hanya memahami dimensi horizontal tanpa pewahyuan dimensi vertikal. Nangkep saudara? Mari saya mengajak Anda untuk masuk dalam New Covenant. Saudara, minggu depan kita akan belajar tentang Injil campuran karena dicampurin ragi. Ragi merusak adonan. Tapi hari ini saya membawa Anda untuk memahami salib itu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Nah, dimensi vertikal kita kembali ulangi baca ayat 8 dan 9. Karena kasih karunia, saya diselamatkan oleh iman. Bahkan iman pun itu pemberian Tuhan, Bu Mary, Pak Petrus. Bahkan kita bisa percaya, itu juga pemberian Tuhan. Ayat 9-nya, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi Tuhan mau kamu beristirahat. Untuk apa yang sudah dia lakukan, it finished, kula, sudah selesai. Dosa-dosa kita. Nah, kalau kita memahami pewahyuan dimensi vertikal, saudaraku, kita nggak akan menjadi orang agamawi. Kita mengerti bahwa semua adalah kasih karunia. Ini yang Injil Yesus Kristus berikan bagi kita. Jangan ada orang yang menyombongkan diri, memegahkan diri. Dengan apanya tentunya? Dengan pekerjaannya, dengan perbuatannya. Maka pertanyaan pertama, akankah kita beristirahat atau kita berusaha berbuat baik? Tanpa kita memahami dimensi vertikal, maka perbuatan baik yang kita lakukan akhirnya menjadi sebuah kesombongan. Bahwa itu karena itulah kita bisa begini, bisa begini, bisa begini. Kita sehat, kita kuat, kita makmur, kita diberkati karena perbuatan baik kita. Kalau kita nggak memahami dimensi yang vertikal. Nangkep saudara? Oke. Nah,
Sekarang kita lihat dimensi horizontalnya. Ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Amin. Saudara semangat loh yang di sini. Saya tadi malam sampai jam 12 lebih ya, Sila, Holly, betul kan? Kirim bahan ini saudara. Holly udah tidur, makanya balasnya baru pagi saudara. Ya kan? Saudara semangat ini, halo. Ayat yang ke-10 ini dimensi horizontal. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Baca lagi, untuk apa? Nah, saudaraku, Tuhan menyelamatkan kita, dimensi vertikal. Tuhan memberi kasih-Nya, karunia-Nya, kemurahannya. Itu dimensi vertikal. Nah, tetapi kita sebagai tubuh Yesus di muka bumi, Tuhan punya tujuan. Untuk Anda di muka bumi, inilah dimensi horizontal. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik, perbuatan baik. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan, katakan amin. Haleluya. Jadi saudaraku, inilah dimensi horizontal. Yaitu apa? Tuhan menyelamatkan Anda karena Tuhan punya tujuan. Sebagai tubuhnya. Yesus kepala gereja, kita tubuhnya. Nah, kita tubuhnya untuk apa? Kita buatan Allah, yang pertama sama dengan orang dunia, tapi diciptakan kembali dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Baca sama-sama. Untuk, angkat tangannya, untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dengar? Ia mau supaya kita hidup di dalam pekerjaan baik itu. Perbuatan baik itu. Jadi maka saudara tadi saya tanya, inilah ketegangan yang terjadi antara law and grace. Banyak orang-orang law akan berpikir, orang-orang hukum, oh kamu enak aja begitu, kan harus perbuatan baik. Loh, mereka nggak paham. Justru kalau kita nggak punya pewahyuan tentang dimensi yang vertikal, kita akan menyombongkan diri dengan pekerjaan baik, perbuatan baik yang kita lakukan, seolah-olah itu adalah upaya kita. Tetapi setelah kita mengerti semua adalah anugerah, semua adalah kasih karunia, maka Tuhan menempatkan kita sebagai tubuhnya di muka bumi. Untuk apa? Dimensi yang horizontal, yaitu melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik. Apa itu pekerjaan baik saudaraku? Ibadah, memberi, menabur, apalagi melayani Tuhan, berkorban, memuji Tuhan, bla 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 bla. Tetapi dalam pengertian, dalam cara pandang, karena apa? Sebagai respon. Oh enggak, amin. Sebagai apa Sila? Respon. Seperti anjing dikasihi oleh tuannya. Pernah lihat anjing? Punya anjing yang di rumah, siapa yang punya anjing? 1, 2, 3 ya. Puji Tuhan. Siapa yang suka anjing? Angkat tangannya. Selain 1, 2. Ini kan suka anjing kan? 1, 2, 3. Nah. Kalau saya senang anjing, kalau mereka suka. Senang dan suka beda. Betul? Itu yang di belakang juga sama itu. Yang singer tadi, itu suka anjing. Ya saudaraku, tenang. Nah, saudaraku, anjing kepada tuannya, kenapa dia menjilat? Kenapa dia pengen dekat? Karena dia tahu dia dikasihi. Nah sebagai respon, kalau tuannya datang, dia jilat-jilat. Tapi kalau Anton dan Moses datang, dia gonggong. Kenapa? Karena dia tahu ini hanya suka tapi nggak senang, saudara. Ini bukan Tuhan, ini bukan mengasihi, ini ingin membunuh dan memakannya. Nah itu yang bahaya. Manado, ya betul. Ya Moses ya, betul suka RW nggak? Nah, ya kan ketawanya, dari ketawanya udah kelihatan. Haleluya.
Sementara istrinya orang Bandung, saudara. Suka daun. Nah, jadi akhirnya saudaraku gimana supaya klop, supaya hidangannya imbang. Makanya saudaraku Moses dan istrinya makan daun pintu. Nah itu. Nah anjing, kembali ke anjing saudaraku. Kenapa dia kepada tuannya? Dia saudaraku menjilat-jilat, duduk di bawah, narik-narik celana. Ya, itu sebagai bentuk respon. Karena dia dikasihi. Nah, dia duduk diam di bawah kaki tuannya. Istirahat. Dia percaya penuh bahwa tuannya akan memberi dia makan. Nah, seperti itulah kita kepada Tuhan. Dimensi vertikal kita mengerti. Kita beristirahat dalam karyanya yang sudah selesai. Nggak perlu ditambah dengan perbuatan untuk kita selamat. Maka saudaraku, kesuksesan itu adalah saudara identik dengan saudara. Bukan sesuatu yang harus kita perjuangkan. Anda bergerak, Anda berperang dari tempat yang bernama Bukit Kemenangan. Amin. Tetapi saudaraku, ada dimensi horizontal. Anda bertempur, Anda berbuat baik, Anda bekerja. Sebagai bentuk respon, karena Tuhan sudah mengasihi kita. Maka saudaraku, orang-orang hukum Taurat akan berbuat baik, akan beribadah untuk mencoba membuat Tuhan terpesona. Akan berbuat baik untuk apa? Beribadah supaya mendapat berkat dari Tuhan. Tetapi dalam pandangan Injil Yesus Kristus tidak benar. Anda harus duduk dalam karya salib Yesus yang sempurna, tetapi Anda juga harus melakukan tujuan yang Tuhan tetapkan bagi tubuhnya, yaitu saudara dan saya. Katakan saya tubuhnya. Amin. Amin. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah. Maka saudaraku, kita berjalan dalam kekudusan, itu pekerjaan baik. Kita berjalan dalam kebenaran, itu pekerjaan baik. Allah sudah mempersiapkan dan Ia mau supaya saudara dan saya hidup di dalam pekerjaan baik itu. Berarti ibadah kita ini perbuatan baik sebagai respon kepada kasih cinta yang Tuhan berikan kepada kita. Tepuk tangan paling meriah. Terus saudara. Haleluya. Nah, dua dimensi ini baca sama-sama. Aha, kasih karunia Tuhan yang luar biasa dan tidak terselami. Halo, enggak terselami Pak Bu. Maka kalau Anda mengerti ini, Anda akan menjadi pribadi yang tidak mudah menghakimi orang. Perempuan Samaria yang bejatnya kayak apa, dicari sama Tuhan. Wow. Yang sampah masyarakat dicari sama Tuhan. Kenapa Yesus sengaja melewati Samaria, saudaraku? Jalan lebih jauh, lebih capek, dan melewati daerah yang tidak atau yang dihindari oleh orang Yahudi. Karena orang Samaria dan orang Yahudi tidak berkawan, saudara. Sama seperti Tom and Jerry, saudara. Bukan Thomson, Pak, Bu, dengar ini. Tapi Tom dan Jerry itu enggak bersahabat. Halo? Amin, kurang mantap aminnya. Yes, saudara? Iya, seperti Cik Lea dan Ko SJK. Ini Tom and Jerry, saudara. Benci tapi rindu, kan gitu, saudara. Haleluya, mumpung enggak ada jemaat ya, online, jadi dengar aja online. Shalom. Nah, saudara, kenapa Bu, Pak dengar ya, Bu Mary nih dengar ini, semangat Ci Mary, jangan ngantuk. Ya tadi udah morning grace, jangan ngantuk nih. Saya sampai jam 1 baru tidur nyiapin khotbah, saudaraku. Ya, dimensi yang pertama kasih karunia Tuhan yang luar biasa, nggak terselami. Kenapa nggak terselami? Lo coba, perempuan bobrok kayak gitu, udah gonta-ganti kawin 5 kali saudara yang resmi. Belum kawin kontrak, belum kawin yang lain. 5 suami diganti.
Artinya apa? Udah dari coba semuanya. Dari yang berbulu maupun yang gak ada bulunya semua udah dicoba. Udah gitu dia hidup dengan laki-laki yang sekarang ini gak tahu ke-6 atau ke-9 atau ke-10. Itu kumpul kebunnya. Maka saudaraku dia gak punya kepercayaan diri. Cari air atau nimba air siang hari bolong karena takut. Saudaraku, karena malu. Ya takut ketemu siapa? Takut ketemu Mpok Seli. Takut ketemu Mpok Mary. Karena akan dihina. Kamu begitu. Loh kenapa? Loh waktu itu kan zaman hukum Taurat. Orang-orang akan memandang dia dengan najis. Begitu. Kalau Cik Mary, Cik Seli, Kak Sari waktu itu hidup di zaman begitu, lihat begitu. Begitu saudaraku. Halo? Makanya perempuan yang bernama Mpok Tini ini. Apa Po? Po Tini. Nah kalau orang Jakarta bilang Mpok Tini. Maka saya bilang tadi Mpok Seli dan Mpok Mary. Mpok Tini ini saudaraku, kenapa siang-siang? Karena takut ketemu Mpok Seli. Apalagi Mpok Seli terkenal saudaraku ramahnya. Siapa itu? Betul begitu. Haleluya. Prosper people say. Amin. Haleluya. Jangan pikir hanya Mpok Seli, Mpok Mary. Dia juga takut ketemu dengan Mas Gugus yang masih bujangan. Takutnya nanti Mas Gugus akan naksir dia. Sementara perempuan model gini cari yang punya duit. Mas Gugus belum ada. Nah, maka dia menghindari saudara. Iya. Takut juga ketemu Petrus yang tadi ketawa. Sama. Haleluya. Nah tetapi yang model begini. Holy. Sama Tuhan diapain? Dicari. Ini yang gak terselami. Ini yang gak kita mengerti. Kok bisa? Anda tahulah Zakeus. Anda tahu Matius. Pemungut cukai. Dihindari oleh orang-orang Yahudi. Yesus bilang sama Zakeus. Turun. Aku pengen makan di rumahmu. Aku mau numpang. Bukan makan, tidur. Nginep. Rabi-rabi Yahudi menghindari tipe begini. Yesus malah mendatangi. Kasih yang kita nggak mengerti. Ini dimensi vertikal. Maka saudaraku, tanpa kita menerima pewahyuan dimensi vertikal, kita akan seperti orang Farisi, ahli-ahli hukum Taurat yang hanya bisa menghakimi. Sebab apa? Maka Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu dapat mengenal dan memahami betapa dalam, betapa lebar, betapa panjang, betapa tinggi kasih Kristus itu. Loh bapak mana sih yang anaknya udah ngabisin harta? Hidup dengan pelacur, foya-foya, balik, diterima. Enggak digampar dulu. Bapak mana? Lawang Holy boncengan sama cowok aja, bapaknya aja marah saudaraku. Ini bapak mana? Kata omah loh Holy. Tuh Chris sama Revival ketawanya ngakak sekali. Ya Holy ya, tapi memang itu nggak apa-apa Holy. Memang bapak di surga beda dengan bapak Eka. Sangat beda. Jam berapa Holy? Ini udah jam 9, kenapa belum datang? Tadi macet di mana? Ayah udah lihat di Google nggak ada kemacetan. Wah, saudaraku. Mumpung nggak ada Pak Eka lagi di Pontianak, saudara. Haleluya. Pak Didit ketawa sampai nggak kelihatan matanya. Saudaraku, ini kasih karunia yang luar biasa. Halo? Lo coba Bu Sari, Bu Seli, Rafa, semua nih anak-anak muda yang multimedia. Coba Mpok Tini yang begitu dicari. Berarti apa? Itu yang sampah masyarakat. Zakeus yang sampah masyarakat. Matius yang sampah masyarakat. Maria Magdalena yang terkenal perempuan paling berdosa di kota itu. Betul? Jadi mereka, saudaraku kalau bicara ukuran dosa yang saya sebut tadi, Maria Magdalena, Mpok Tini tadi ya, perempuan Samaria, dengan kita semua, kita jauh lebih baik.
menurut manusia. Tapi di hadapan Tuhan gak ada pendosa kecil, gak ada pendosa besar. Sama bejatnya kita. Nah untuk itulah kalau yang seperti itu sampah masyarakat, Tuhan mencari. Berarti saudara juga sama, dicari. Tepuk tangan, tepuk tangan. Gugus, kamu berharga. Haleluya. Orang gak pandang sebelah mata Gus, Tuhan pandang dengan dua matanya yang besar. Untuk Gugus yang mulia ini. Naikkan pujian tadi. Salib. Dipasin dong dengan suara saya. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Bapak Ibu yang di rumah, angkat tanganmu dimanapun kau berada, dengar baik-baik. Dan juga yang di sini semua angkat tangan, inilah dimensi vertikal. Kasih karunia Tuhan yang tidak terselami oleh pikiran kita. Inilah dimensi salib Injil Yesus Kristus yang vertikal. Saya berdoa, pewahyuan dimensi yang vertikal mengalir dalam dirimu. Sebab tanpa pewahyuan ini, maka saudaraku, dimensi yang horizontal tidak ada artinya. Hanya sebuah legalisme, hanya sebuah kebanggaan diri sendiri. Saya berdoa, Tuhan, saudaraku, seperti Paulus berdoa, aku berdoa supaya engkau bisa mengenal dan memahami betapa panjang, lebar, tinggi, dan dalam kasih Kristus yang melampaui segala pengetahuan. Dan biarlah kamu hidup di dalamnya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, berkata amin dan beri tepuk tangan bagi Allah kita, katakan haleluya. Nomor 2 saudara, ya. Nomor 1, kasih karunia Tuhan yang tak terselami, yang luar biasa, tidak terpahami. Nah, ditambah ini yang nomor 2. Inilah dimensi horizontal. Baca sama-sama. Tujuan Tuhan bagi mereka yang telah menerima kasih karunia-Nya. Nah, nangkep Bapak Ibu? Tuhan, dimensi vertikal, kasih-Nya tak terselami. Tapi dimensi horizontal, ada tujuan Tuhan. Efesus 2 ayat 10 tadi, bagi kita yang telah menerima keselamatan karena kasih karunia. Apa tujuannya saudara? Kita menyebutnya ini adalah dimensi vertikal yang nomor 1 dan dimensi horizontal yang nomor 2. Nah, amin? Kurang mantap aminnya. Dimensi vertikal menggambarkan kasih karunia dan kasih-Nya yang luar biasa. Dan saudara dan saya bisa beristirahat dalam pekerjaannya yang telah selesai mewakili kita. Amin. Haleluya. Karena kalau kita pun kerja juga nggak bisa. Kalaupun kita berusaha menyelamatkan diri sendiri juga nggak bisa. Maka inilah dimensi vertikal, baca sama-sama 2, 3. Menggambarkan kasih karunia-Nya. Dan kita beristirahat dalam pekerjaannya yang telah selesai. Ingat saya khotbah beberapa bulan yang lalu. Saudaraku, mestinya Abraham yang berjalan melewati korban, tapi tiang awan dan tiang api yang berjalan.
Yesus, saudaraku, mewakili kita sebagai tiang api, mengadakan perjanjian dengan Bapa. Abraham hanya tertidur, Abraham dibuat tidur. Enggak ada satupun yang tersisa untuk Abraham dan saudara lakukan. Untuk selamat, untuk sehat, untuk kuat, makmur, diberkati. Tapi tersedia segala sesuatu untuk saudara percayai lewat perjanjian baru ini. Inilah yang disebut, saudaraku, dimensi vertikal. Mari rest, God already do the best. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, saudaraku, saudara dan saya diperdamaikan dengan Tuhan. Ya. Namun, dimensi horizontal juga merupakan realitas kita sebagai tubuh Yesus di muka bumi. Betul? Yesus sekarang ada di surga dan tubuhnya ditinggal di muka bumi. Siapa tubuhnya? Angkat tangan. Wow. Gugus tubuh Yesus? Wow, luar biasa Gus. Berharga tubuh Yesus. Amin. Nah, saudaraku, dengarkan baik-baik. Ya. Kita merupakan tubuhnya di bumi yang diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ini tujuan Tuhan. Amin. Berbicara tentang dimensi horizontal, saudaraku, tidak mengurangi pentingnya dimensi vertikal. Saudara, banyak kalau tanpa pewahyuan vertikal, saudaraku, percuma saja. Maka berbicara tentang dimensi horizontal tidak mengurangi pentingnya dimensi vertikal. Horizontal hanya memiliki makna. Baca sama-sama 2, 3. Horizontal hanya memiliki makna jika kita memiliki pewahyuan dimensi vertikal. Tanpa kita punya pewahyuan dimensi vertikal, dengarkan baik-baik. Semua yang kita lakukan dalam kerangka horizontal gak ada artinya. Yang ada hanya apa? Kebanggaan diri sendiri dan legalisme. Bukan sebagai respon, tapi sebagai kewajiban. Maka miliki dimensi pewahyuan, dimensi vertikal. Ini yang anak-anak sekolah minggu, Kak Sari, Youth, ya, Revival, harus mengerti ini. Budion nanti dalam bahan sel dibuat untuk orang memahami. Dimensi vertikal. Kalau kita nggak ngerti, nggak paham, maka banyak orang berpikir dimensi horizontal itu jauh lebih penting. Saudaraku, dua-duanya iya. Sebab dimensi vertikal, saudara, ya dimensi vertikal tentang kasih karunia, tentang kasih Tuhan buat kita. Tapi dimensi horizontal tentang tujuan Tuhan untuk saudara dan saya sebagai tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Terus saudaraku, hubungan kita dengan Tuhan akan terwujud dalam hubungan yang didorong oleh tujuan dengan dunia di mana kita tinggal. Nah, ini dia hubungan saudara dengan Tuhan, vertikal. Halo? Betul? Akan terwujud dalam hubungan horizontal dengan tujuan Tuhan. Kenapa kita masih hidup di muka bumi ini? Halo? Amin. Terus, saudaraku, menyenangkan Tuhan secara vertikal, tapi kita juga harus menyenangkan Dia secara horizontal. Itulah salib. Maka saya katakan tanpa pemahaman vertikal, saudaraku, ya, kita hanya berusaha menyenangkan secara legalisme sebagai sebuah kewajiban. Maka penyembahan dalam bahasa Ibraninya proskuneo, artinya apa? Respon dari kasih Tuhan kepada anjing. Respon kasih Allah kepada kita, maka kita beribadah, kita melayani, kita mengasihi. Anak-anak muda tadi saya lihat saudaraku multimedia, halo, dasar Anda melayani ya Stephen, siapa lagi saudaraku ya, ini Stephen yang bukan Spielberg ya, betul ya. Ini Stephen Hendra, bukan Stephen Spielberg ya. Oh ini anaknya Ciseli ya? Ah iya, haleluya. Puji Tuhan, bersyukur punya mama yang luar biasa, Mpok Seli. Amin. Loh iya kok malah ketawa kamu? Karena kita nggak bisa milih dari rahim mana kita lahir. Betul? Iya. Betul Holly? Iya. Holly nggak bisa milih siapa ayahnya. Iya. Tapi tenang, kamu punya Bapak di surga yang baik.
yang panjang lebar. Amin. Yang panjang sabar kok panjang lebar. Haleluya. Kamu ketawa lepas ya kalau nggak ada ayah ya. Waduh, bejakan sia ya. Amin. Oke, baca sama-sama. Kita menyenangkan dia secara vertikal, tetapi kita juga harus menyenangkan dia secara bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita memberi, bagaimana kita berkorban, bagaimana kita melayani, bagaimana kita memberkati pekerjaan Tuhan, bagaimana kita menyatakan kasih Tuhan. Sama pentingnya, ini bicara horizontal. Halo, lihat baik-baik, lihat saya saudaraku. Ya, menyenangkan Tuhan secara vertikal penting, tapi juga kita harus menyenangkan Tuhan secara horizontal, yaitu dengan cara bagaimana kita berhubungan dengan orang lain. Halo, loh katanya kita udah dikasih Tuhan, masa kepada orang lain kita nggak bisa mengasihi? Katanya kita udah dilayani Tuhan, kenapa kita nggak bisa melayani orang lain? Jadi saudaraku, yang mendorong saya melayani Tuhan, yang mendorong saya melakukan pekerjaan Tuhan, yang mendorong saya saudaraku untuk kunjungan ke rumah sakit, yang mendorong saya untuk konseling, yang mendorong saya untuk mendoakan orang-orang, yaitu apa? Pemahaman, pewahyuan, kasih Tuhan yang vertikal itu kepada saya. Sehingga itu adalah sebagai bentuk menyenangkan Tuhan secara horizontal. Sehingga bukan sebagai sebuah kewajiban, tapi sebagai sebuah kesenangan. Karena Tuhan telah mengasihi saya. Saya mau tanya, itu anjing-anjing yang tadi punya anjing pernah jilatin saudara enggak? Pernah? Halo? Siapa yang punya anjing? Sila pernah dijilatin anjingnya? Berarti anjing itu tahu kamu mengasihi dia. Kalau anjing itu hanya jilatin Peter, oh berarti saudaraku dia tahu kamu nggak ngasih anjing itu. Apakah anjing itu menjilati tuannya dipaksa, kewajiban? Halo, atau sukarela? Sukarela Gus? Pernah jadi anjing? Pernah pelihara anjing? Pernah ya? Anjing itu menjilati kamu kan Gus? Iya. Saudaraku, anjing itu nggak berpikir tuannya kaya atau miskin, nggak peduli. Dan anjing itu setia. Mau tuannya miskin kayak apa, dia akan setia. Dan kalau dia dikasih, dia akan menjilati dengan apa? Sukarela. Bukan dengan terpaksa. Nah, saudaraku, kita berhubungan dengan orang lain, menyatakan kasih, kita memberi, kita berkorban. Baik waktu, baik tenaga, baik uang, melayani. Halo, amin. Kayak Stephen ini, saudaraku ya. Ada tim-tim multimedia di belakang tadi, anak-anak muda, saudara ya. Yang gemuk-gemuk tadi siapa namanya ya, saudaraku ya. Angga sama Juan. Nah itu saudaraku, itu dorongannya apa dasarnya? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Tepuk tangan buat Tuhan, amin. Haleluya. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong buat Tuhan, yes. Nah saudaraku. Mana sebentar. Nah, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, bagaimana kita hidup, bagaimana saudara memberi, berkorban untuk pekerjaan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan dan menyatakan kasihnya, sama pentingnya dengan memahami istirahat atau dimensi yang vertikal, yaitu dalam pekerjaan Yesus yang sudah selesai bagi saudara dan saya. Nah, saudaraku, dinamika dua dimensi ini dapat ditemukan di seluruh perjanjian baru. Dalam perjanjian baru, halo, saudara bebas untuk rest. God already do the best. Dan bekerja pada saat yang bersamaan. Amin. Jadi apa? Rest. Kita percaya, kita berserah bahwa Tuhan sudah menyelesaikan bagi kita. Di saat yang bersamaan kita melakukan tujuan Tuhan menyelamatkan kita, meninggalkan kita di bumi ini. Untuk apa? Tujuan baik, pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan dalam waktu yang bersamaan. Ayatnya di mana, saudaraku? Kita lihat saudara, haleluya, amin. Yuk, dalam Yohanes 15 ayat 5, baca sama-sama, 1, 2, 3. Amin.
Barang siapa tinggal di dalam aku. Halo, artinya apa tinggal di dalam Tuhan? Rest, istirahat, percaya, berserah. Dan aku di dalam dia. Baca sama-sama. Orang yang sama akan menghasilkan banyak buah perbuatan baik. Tuh, saat yang sama, saudaraku. Maka saat kita menghasilkan banyak buah, baik jiwa-jiwa yang diselamatkan, baik keberhasilan dalam pekerjaan, dalam bisnis, menghasilkan banyak buah, perbuatan baik dalam pelayanan, perbuatan baik dalam perkataan, perbuatan baik dalam kehidupan, itu bisa kita dapatkan, kita lakukan di saat yang bersamaan. Yaitu apa? Barang siapa tinggal di dalam aku, rest. Dan aku di dalam dia, orang yang sama akan menghasilkan banyak buah. Maka Bapak Ibu, halo lihat saya tutup dengan ini. Saya berdoa supaya Anda memahami, dapat pewahyuan, melayani dia secara vertikal. Saudara, waktu kita menyembah Tuhan secara pribadi, kita mengasihi Tuhan, ini bentuk kita melayani dia secara vertikal. Keluar dari kamar doa kita melayani dia secara horizontal. Kita memahami, ya, maka jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya ajukan di bagian pertama, kita lihat saudaraku, apakah kita beristirahat, berserah, atau justru melakukan perbuatan baik waktu Anda tinggal di dalam dia dan dia di dalam Anda, maka Anda orang yang sama akan banyak menghasilkan buah perbuatan baik. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang kedua, saudara, akankah kita terpesona dan membiarkan Tuhan mencintai kita tanpa syarat? Ini vertikal. Waktu kita duduk diam dalam penyembahan, kita mengasihi dia, kita terpesona akan kasihnya yang luar biasa. Dan di saat yang bersamaan, seperti anjing yang sudah menerima kasih dari tuannya, yang banyak dikasihi, banyak berbuat kasih. Yang banyak diampuni, banyak berbuat kasih. Di waktu yang bersamaan, kita menyatakan cinta kita lewat pujian kita, lewat penyembahan kita, dan juga lewat dimensi horizontal, yaitu tujuan Tuhan untuk kita ada di muka bumi ini. Yang mengerti katakan yes. Dan pertanyaan yang ketiga, apakah kita mutiara yang sangat berharga? Iya, karena kita tahu malaikat jatuh dalam dosa, diusir dari surga. Manusia jatuh dalam dosa, dicari. Bahkan untuk mendapatkan kembali manusia, Bapa rela menyerahkan yang paling berharga, yaitu nyawanya sendiri untuk saudara. Kenapa Anda berharga? Sebab yang berharga dari Allah ditaruh dalam diri Anda. Katakan amin. Dari sini kita ngerti betapa saya berharga. Dan dari sini kita melihat dia juga adalah mutiara yang berharga bagi kita. Tanpa dia kita nggak bisa seperti ini. Saudaraku, jemaat di rumah dimanapun berada. Dari saya berdoa Anda bisa memahami dua dimensi Injil Yesus Kristus. Yaitu apa? Dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Waktu Anda bisa memahami ini, Anda nggak akan terperangkap dalam kegiatan legalisme. Anda nggak akan terperangkap, saudaraku, dalam aktivitas seperti ahli Taurat orang Farisi. Tetapi Anda akan seperti Yesus Kristus. Anda paham, vertikal, duduk diam dalam karyanya yang sempurna. Dan di saat yang bersamaan, Anda banyak berbuah. Baik dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam kasih, dalam perbuatan, dan juga dalam bisnis, dalam pekerjaan, menghasilkan banyak buah di waktu yang bersamaan. Itulah salib Yesus, dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Sembari kita berdoa, aku berdoa, engkau bisa memahami betapa dalam, betapa tinggi, betapa panjang, dan betapa lebar kasih Kristus. Haleluya.
salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosa. Haleluya. Berikan hidupmu menggantikan diriku, bukan karena perbuatanmu, anugerah yang selamatkanku. Yesus, Kaulah arti hidupku. Bila Kau tak berikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kaulah arti hidupku. Bangkit berdiri yang di rumah, angkat tanganmu. Kau tak berikan nyawamu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, Kaulah arti hidupku. Yesus, Kaulah arti hidupku. Kaulah memberikan nyawa-Mu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kaulah arti hidupku, yang telah memberikan nyawa-Mu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Sekali lagi, Kaulah arti hidupku. Amin. Yang telah memberikan nyawa-Mu, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Mari angkat tanganmu. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia. Bapa, saya berdoa di dalam nama Yesus, supaya kami semua jemaat BFA memahami
dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Kami mau menyenangkan-Mu secara vertikal dan menyenangkan-Mu secara horizontal. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Haleluya. Kinara lama syandara lamu. Saya berdoa di dalam nama Yesus untuk semua Bapak Ibu Saudara yang di rumah, dimanapun saudara berada, di kota-kota Bandung, Jakarta, Surabaya, Semarang, luar Jawa semuanya. Saya berdoa supaya Bapak Ibu bisa memahami dimensi Injil Yesus Kristus, yaitu dimensi vertikal, yaitu Anda dan saya beristirahat dalam karyanya yang sudah selesai, sudah sempurna, tak perlu ditambahkan dengan perbuatan apapun. Tapi juga Anda ada dalam dimensi horizontal, yaitu melakukan tujuan ilahi, yaitu untuk melakukan pekerjaan baik, untuk menyenangkan Tuhan secara vertikal dan juga secara horizontal. Saya berdoa saudara bisa memahami betapa lebar, betapa panjang, tinggi dan dalam kasih Yesus, sekalipun melampaui segala akal. Biarlah Anda bisa memahami Dia sangat-sangat mengasihi kita, tak terselami, tak terpikirkan kasih-Nya bagi kita. Pewahyuan dimensi yang vertikal akan mendorong kita untuk menyenangkan Tuhan secara horizontal, bukan sebagai sebuah kewajiban, tapi sebagai sebuah kerelaan untuk melakukan pekerjaan baik, yaitu beribadah, melayani pekerjaan Tuhan, melayani sesama, memberi, menabur, berkorban, bahkan menolong orang lain. Dan itu adalah sebuah kerelaan hati. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Dan sebagai tanda syukur kami juga akan memberitakan kematian-Mu lewat perjamuan Tuhan yang sudah Engkau sediakan. Bapak Ibu yang di Balaria maupun yang di rumah, mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Inilah dimensi vertikal. Yesus mengucapkan satu kata, sudah selesai di kayu salib. Dimulainya perjanjian baru. Malam saat hendak diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Ambillah, makanlah. Bapak Ibu yang percaya ini tubuh Tuhan Yesus, katakan amin. Dan makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya. Dan berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah dan minumlah. Anda yang percaya ini darah Tuhan Yesus, katakan amin.
Ambil dan minum dalam nama Yesus. Haleluya. Saya mengajak Bapak Ibu angkat tangan. Istirahat dalam kasih-Nya, karyanya yang sempurna. Sehingga saudara selamat, saudara sehat, saudara kuat, makmur, panjang umur, awet muda diberkati Tuhan. Karena karyanya sempurna bagi kita. Tetapi saudara juga tahu tujuan Allah menyelamatkan saudara. Tapi tetap mengizinkan saudara ada di dunia ini. Yaitu Efesus 2 ayat 10. Untuk melakukan perbuatan baik, pekerjaan baik. Taruh dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari berbahasa roh setengah menit. 1 menit ucapkan syukur. Kuralaba syanda takara laba. Kuralaba laba shikinara laba 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 laba. Kuralama shikinara lama 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 shikinara lama. Kinara lama 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 shikinara lama. Mari sekali lagi katakan, ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabat. Sekali lagi angkat tanganmu, yang di rumah angkat wajahmu, sama-sama berkata, ku mengangkat wajahku. Mari senangkan Dia dengan vertikal, dimensi vertikal. Nikmati kasih-Nya, kebaikannya. Haleluya. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggal, tak sekalipun, tak sekalipun Kau tinggalkanku, tak sekalipun, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami mengerti, kami memahami firman-Mu, dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Kami duduk diam, siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, maka saya akan banyak berbuat baik, banyak berbuah berlipat ganda. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk perjamuan tubuh dan darah-Mu, dan sebagai tanda syukur kami umat-Mu akan membawa persembahan
gedung, pembangunan BFA House of Grace di Bandung Raya, dan juga persembahan syukur, juga mengembalikan persepuluhan kami. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur 30, 60, 100 kali ganda. Dan kami akan akhiri ibadah hari ini Minggu 13 Maret. Walaupun ibadah online live streaming, tapi kami percaya berkat Tuhan tidak berkurang atas kami. Maka Bapak Ibu buka hati, angkat tanganmu. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu kasih karunia. Tuhan memberikan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dari Roh Kudus, menyertai memberkati saudara, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang di rumah, ini minggu kedua, Bapak Ibu bisa juga membawa persembahan gedung. Anda bisa scanning barcode yang ada, ya saudaraku, untuk persembahan syukur, persembahan persepuluhan, ada nomor rekening yang ada, persembahan satu-satu ya. Persembahan syukur, Anda bisa scanning barcode awal, ya saudaraku, yang di rumah tentunya kita karena ibadah online, semua di rumah, Anda bisa scanning barcode lewat e-money. Kalau nggak bisa begini, Anda bisa transfer juga ke nomor rekening persepuluhan. Mana nomor rekening persepuluhannya? BCA 514 110 10, juga BCA 282 136, BCA 282 138, 136 ya? 136 betul, 8563, 136 8563. Juga bisa lewat scanning barcode. Kemudian persembahan gedung. Tiap minggu kedua kita membawa persembahan untuk pembangunan, sebab saudaraku nggak lama lagi kita akan membangun. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Anda bisa transfer atau scanning barcode yang ada ke BCA 514 080 90 90. Ini saudaraku perbuatan baik, ini dimensi horizontal. Kita memberi, kita menabur ya, kita melayani. BCA 514 080 90 90 atas nama gereja, juga BCA 514 024 0909 atas nama bendahara. Demikian saudaraku, minggu depan tanggal 20, jika renovasi Balarea Sabtu sudah selesai, kita akan ibadah onsite. Tetapi jika belum selesai saudaraku, karena diperkirakan Sabtu tanggal 19 sudah selesai, tapi kita prepare, kalau belum selesai kita tetap ibadah online di tanggal 20 Maret. Oleh karena itu Bapak Ibu, ibadah minggu depan jika online atau onsite tetap jamnya sama, 7, 9, 11, 17, 19. Nanti hari Sabtu tanggal 19 Maret kita akan umumkan lewat semua media yang ada, medsos yang ada, Instagram, Facebook, apalagi YouTube, ya, Twitter, semuanya. Ya, saudaraku, kita akan umumkan. Baik, itu aja pengumuman. Tuhan Yesus. Kemis juga ibadah WRC masih online, saudara ya, berhubung dengan renovasi ruangan Balarea. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Ya.